Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurga Fariska. Saya dari PKBM Ngudi Luhur kelas 10. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pengertian sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Judulnya adalah sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Uang tunai mengacu pada bentuk uang yang bersifat fisik, seperti koin dan kertas yang dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran. Uang tunai sering digunakan dalam transaksi sehari-hari, di mana seseorang dapat membayar barang atau jasa secara langsung dengan menggunakan uang tunai sebagai alat tukar. Sistem pembayaran dan pola transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran menjadi alat pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal, yaitu uang berupa kertas dan logam, yang mana uang logam merupakan terbuat dari emas atau perak yang memiliki nilai tinggi dan tidak mudah hancur atau rusak. Selain logam, ada lagi uang kertas yang merupakan uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas, sedangkan pembayaran yang dilakukan secara non-tunai bisa dilakukan berupa transfer ataupun dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia, Pasal 1 Angka 6, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pembayaran dan merupakan kelancaran sistem pembayaran. Pengertian yang kedua yaitu manfaat penulisan. 1. Bagi penulis, bisa menambah pengetahuan mengenai bagaimana prosedur dan sistem kerja di APMK sebagai salah satu bentuk produk jasa. 2. Memperoleh ilmu yang tidak dapat di perkuliahan, mendapat pengalaman kerja dari tempat magang tersebut. 2. Manfaat penulisan. Pengertian yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang ada penulisan. Pengertian yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang akan penulis bahas adalah 1. Apa saja jenis-jenis alat pembayaran menggunakan kartu APMK? 2. Bagaimana prosedur alat pembayaran menggunakan kartu APMK? 3. Bagaimana sistem kerja alat pembayaran menggunakan kartu APMK? Tujuan penulis yaitu 1. Mengetahui jenis-jenis alat pembayaran menggunakan kartu APMK. 2. Mengetahui prosedur alat-alat pembayaran menggunakan kartu APMK. 3. Mengetahui sistem kerja alat pembayaran menggunakan kartu APMK. Pengertian yang ketiga yaitu manfaat penulisan. 1. Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan mengenai bagaimana prosedur dan sistem kerja dari APMK sebagai salah satu bentuk produk jasa. Kedua, memperoleh ilmu yang tidak dapat di perkuliahan, mendapat pengalaman kerja dari tempat magang tersebut, dapat bersosialisasi dengan orang baru di dunia kerja, memotivasi untuk bisa menjadi seseorang yang diantar. Pengertian yang kedua yaitu manfaat penulisan. 1. Bagi penulis. A. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana prosedur dan sistem kerja dari APMK sebagai salah satu bentuk produk jasa. Pengertian yang kedua yaitu manfaat penulisan. 1. Bagi penulis. A. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana prosedur
dan sistem kerja dari APMK sebagai salah satu bentuk produk jasa. B. Memperoleh ilmu yang tidak dapat di perkuliahan. C. Mendapat pengalaman kerja dari tempat magang tersebut. D. Dapat bersosialisasi dengan orang baru di dunia kerja. E. Memotivasi untuk bisa menjadi seseorang yang diandalkan. Yang kedua, bagi perusahaan. A. Membantu kegiatan operasional bank dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap masalah pemerintah, lembaga terkait dengan lingkungan sekitar. B. Menjalin hubungan baik antara bank atau perusahaan dengan masyarakat. Itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai pengertian sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.